Baik, sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok saya. Saya sendiri, Kada Ulan Kusuma Dewi. Terus ada Luh Putu Cynthia Kumalasari, Ketut Yosi Putri Anugrah, dan yang terakhir Komang Anjani Darmayoni. Om Swastiastu. Selamat sore semua. Kami dari kelompok 12, di sini kami akan membawakan materi tentang memahami dan menguraikan aspek-aspek yang berkaitan dengan fungsi kepuasan kerja, disiplin kerja dalam bekerja. Adapun beberapa materi pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama, pengertian kepuasan kerja. Yang kedua, konsep kepuasan kerja. Yang ketiga, aspek kepuasan kerja. Yang keempat, pengertian dari disiplin kerja. Yang kelima, aspek dan indikator dari disiplin kerja. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Yang pertama, apa itu kepuasan kerja? Kepuasan kerja merupakan perasaan positif hasil dari evaluasi terhadap karakteristik kerjaan. Kepuasan kerja menurut Locke tahun 1969 meliputi aspek afektif, kognitif, dan perilaku. Perasaan afektif atau positif menggambarkan bahwa kepuasan kerja merupakan ungkapan atas apa yang ada dalam hati seseorang dalam menilai suatu yang dilakukannya, baik secara individu maupun bersama. Selanjutnya, ada teori-teori tentang kepuasan kerja. Yang pertama, ada teori keseimbangan atau equity theory. Teori ini dikembangkan oleh Adam. Adapun komponen dari teori ini adalah input, outcome, comparison person, dan equity inequity. Yang kedua ada teori perbedaan atau discrepancy theory. Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter. Ia berpendapat bahwa untuk mengukur kepuasan dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan oleh pegawai. Selanjutnya, ada teori pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai tergantung pada terpenuhi atau tidaknya kebutuhan pegawai. Pegawai akan merasa puas apabila ia mendapatkan apa yang dibutuhkannya. Berikutnya, teori pandangan kelompok atau social reference group theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja pegawai bukanlah tergantung pada pemenuhan kebutuhan saja, tetapi sangat tergantung pada pandangan dan pendapat kelompok yang oleh para pegawai dianggap sebagai kelompok acuan. Kelompok acuan tersebut oleh pegawai dijadikan tolak ukur untuk menilai dirinya maupun lingkungannya. Dan yang terakhir ada teori dua faktor dari Herzberg. Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Ia menggunakan teori Abraham Maslow sebagai titik acuannya. Teori ini mengemukakan bahwa dua faktor yang menyebabkan timbulnya rasa puas dan tidak puas, yaitu meliputi yang pertama faktor pemeliharaan dan yang kedua faktor pemotivasian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat sore, saya Ketut Yosi Putri Anugrah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang konsep kepuasan kerja. Apabila kepuasan kerja terjadi, maka tercermin pada perasaan karyawan terhadap pekerjaannya yang sering diwujudkan dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi atau ditugaskan kepadanya di lingkungan kerjanya. Masalah kepuasan kerja tersebut menurut Martuyu akan mempengaruhi tingkat absensi karyawan, perputaran tenaga kerja, semangat kerja, keluh-keluhan masalah personalia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kepuasan kerja. Yang pertama, untuk meningkatkan disiplin karyawan dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga, menciptakan keadaan positif dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, aspek-aspek kepuasan kerja. Yang pertama, gaji. Tingkat kepuasan karyawan
yang disebabkan oleh gaji serta kenaikan gaji yang mereka dapat. Karyawan akan merasa puas jika gaji atau upah yang diterima sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan untuk organisasi. Yang kedua, promosi kesempatan maju atau yang diberikan kepada organisasi kepada karyawannya akan membentuk kepuasan kerja karyawan. Yang ketiga, penyeliaan. Kemampuan penyelia dalam melakukan pengawasan akan mempengaruhi kepuasan karyawan. Yang keempat, kompensasi selain gaji. Kompensasi selain gaji dalam hal ini yaitu perasaan puas yang ditimbulkan dari tunjangan-tunjangan lain selain gaji pokok karyawan itu sendiri. Misalnya tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, dan lain sebagainya. Yang kelima, reward non-material, yaitu pemberian penghargaan atau reward kepada karyawan yang berprestasi. Reward yang diberikan kepada karyawan yang berprestasi akan membentuk perasaan puas dalam diri karyawan. Yang keenam, kondisi operasi. Kondisi operasi yaitu suatu keadaan di mana karyawan memiliki kepuasan mengenai peraturan prosedur yang berlaku dalam perusahaan. Yang ketujuh, rekan kerja. Seorang karyawan akan merasa puas jika dirinya mendapat dukungan dari rekan kerja. Selain itu, rekan kerja yang dapat diajak bekerja sama, saling membantu, saling mendukung akan menciptakan suasana lingkungan kerja yang kondusif, sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan. Yang kedelapan, sifat pekerja. Sifat pekerja yang menarik, lebih menantang, dan memberikan pengalaman baru bagi karyawan lebih meningkatkan kepuasan kerja karyawan dibanding dengan pekerjaan yang monoton dan tidak menarik. Yang kesembilan, yang terakhir, komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan, serta antara rekan kerja dalam mengambil keputusan organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang pengertian disiplin kerja. Disiplin kerja yaitu suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, keperaturan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban pada peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Berikut definisi dan pengertian disiplin kerja dari beberapa sumber. Yang pertama itu menurut Sastro Hardiwiryu. Tahun 2003, disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar dari tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Dan yang kedua, menurut Rifai tahun 2011, disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan pada manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam memenuhi segalanya peraturan perusahaan. Dan yang ketiga, menurut Hasibuan tahun 2002, disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang dan tanggung jawabnya. Kesediaan adalah suatu sikap dan tingkat laku dalam melaksanakan peraturan perusahaan baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis disiplin kerja. Menurut Handoko tahun 2001, terdapat 4 bentuk jenis disiplin kerja, yaitu yang pertama adalah disiplin preventif. Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawannya agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan dapat dicegah. Yang kedua adalah disiplin korektif. Disiplin korektif adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Yang ketiga adalah aturan kompor panas. Aturan ini pada hakikatnya menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan hendaknya mempunyai ciri-ciri yang sama dengan hukuman yang diterima oleh seseorang karena menyentuh sebuah kompor panas.
Yang keempat, disiplin progresif. Disiplin progresif adalah memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah memberikan kesempatan pada karyawannya untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang aspek dan indikator disiplin kerja. Menurut Robin, tahun 2005 terdapat 3 aspek disiplin kerja, yaitu yang pertama adalah disiplin waktu. Disiplin waktu di sini diartikan sebagai sikap atau tingkah laku yang menunjukkan ketaatan terhadap jam kerja yang meliputi kehadiran dan kepatuhan karyawan pada jam kerja. Karyawan melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan benar. Yang kedua adalah disiplin peraturan. Peraturan maupun tata tertib yang tertulis ataupun yang tidak tertulis agar tujuan suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu dibutuhkan sikap setia dari karyawan terhadap komitmen yang telah ditetapkan tersebut. Kesetiaan di sini berarti taat dan patuh dalam melaksanakan perintah dari atasannya. Tata tertib yang telah ditetapkan serta ketaatan karyawan dalam menggunakan pakaian lengkap seragam yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah disiplin tanggung jawab. Salah satu wujud tanggung jawab karyawan adalah penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang sebaik-baiknya sehingga dapat menunjang kegiatan kantor berjalan dengan lancar, serta adanya kesanggupan dalam menghadapi pekerjaan yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang karyawan. Sedangkan menurut Sutrisno, tahun 2009 terdapat 4 indikator disiplin kerja, yaitu yang pertama, taat terhadap aturan waktu. Dilihat dari jam masuk kerja, jam pulang, jam istirahat yang tepat waktu dengan aturan yang berlaku di perusahaan. Yang kedua, taat terhadap peraturan perusahaan. Peraturan dasar tentang cara berpakaian dan tingkah laku dalam pekerjaan. Yang ketiga, taat terhadap aturan berlaku dalam pekerjaan ditunjukkan dengan cara-cara melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan jabatan, tugas, dan tanggung jawab serta cara berhubungan dengan unit kerja lain. Yang keempat, taat terhadap peraturan lain di perusahaan. Aturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai dalam perusahaan. Baik, selanjutnya itu materi yang mempengaruhi disiplin kerja. Menurut Hasibuan tahun 2002, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat disiplin kerja, yaitu yang pertama, tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal, serta cukup menantang bagi kemampuan karyawan. Hal ini berarti bahwa tujuan atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan harus sesuai dengan kemampuan karyawan yang bersangkutan, agar dia bekerja dengan sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. Dan yang kedua adalah kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan karyawan, karena pemimpin dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. Pimpinan harus mencontohkan perilaku yang baik agar ditiru oleh bawahannya nanti. Dan yang ketiga, balas jasa atau yaitu berupa gaji dan kesejahteraan ikut mempengaruhi kedisiplinan karyawan karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan karyawan terhadap perusahaannya atau pekerjaannya. Dan yang keempat adalah keadilan. Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan karyawan karena ego dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya paling penting dan diminta diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan yang baik pula. Dan yang kelima, Watskat. Watskat atau pengawasan yang melekat adalah tindakan nyata dan paling efektif dalam mewujudkan kedisiplinan karyawan perusahaan. Watskat yang efektif dapat merangsang kedisiplinan dan moral kerja karyawan. Karyawan merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan pengawasan dari atasannya. Dan yang keenam, ketegasan. Ketegasan pemimpin
dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi kedisiplinan karyawan perusahaan. Pemimpin harus berani dan tegas bertindak untuk menghukum setiap karyawannya yang indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir yaitu sanksi. Sanksi berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dengan sanksi, hukuman akan semakin berat. Karyawan akan semakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan, yaitu sikap, perilaku yang disipliner, karyawan akan berkurang. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Aturang Paramesanti. Om Santi 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 Om.